Karena pembangunan ini dibangun karena menampung kepada orang-orang Portugis yang pada waktu itu sudah banyak tinggal di lingkungan gereja ini di luar tembok kota Batavia. Karena pada waktu itu VOC kekurangan sumber daya manusia. Jadi dia tampung di sini. Waktu itu ini belum ada gedung, masih kebun. Jadi ada sejenis pondok terbuka istilahnya. Di situ dia belajar dulu katekismus. Karena dia kan orang-orang Portugis itu identik dengan Katolik. Dia harus ikut dengan orang Belanda yang reformis. Sebelum dibangun gedung ini, lonceng yang dibangun duluan 1675. Nah, pada waktu mau belajar katekismus itu, lonceng dibunyiin. Orang-orang itu kumpul, dia dari berapa banyak pabrik, di perkebunan, datanglah belajar di pondok itu. Tapi sebenarnya di catatan yang lama, itu di ujung, sudah di jalan raya sana. Karena ini kan masih luas dulu. Jadi masih tetap posisi pakai menara daripada kayu. Nah, sekarang juga pakai menara gitu. Tetapi pernah tahun sebelumnya itu ada juga dipasang di tembok kayak foto tadi. Itu masalah dandels dulu masih ada. Bangunan ini memang sengaja dibangun sama Belanda dengan sedikit melepaskan gaya arsitektur Belandanya dia, yaitu gaya-gaya seperti Yunani, Romawi itu dia tinggalkan. Lalu dia menggunakan di bangunan ini adalah gaya Portugis dengan tujuan sederhana dengan tujuan hanya untuk bagaimana dia menarik atau mempermudah pengikut Portugis saat itu untuk beralih keyakinan dari Katolik ke Protestan. Sehingga gaya bangunan ini adalah gaya Portugis yang umumnya orang selalu bilang adalah bangunan bangsal atau ruangan hal bangsal gitu ya. Jadi ruangan yang sederhana yang berbentuk persegi empat. Lalu ciri khas sedikit tentang gaya-gaya Portugis kita bisa temukan selain bangunannya, yang kedua mungkin jendelanya. Nah, jendela-jendela ini kalau kita lihat ada masih ciri khas Katolik atau gereja-gereja Rooms ya. Karena kalau Protestan dia jendelanya mungkin kadang lebih sederhana atau lebih megah. Dia nggak selalu menggunakan seperti bujur ya atau setengah lingkaran ini. Ada perubahan besar itu tahun 1920. Itu atap dirubah, sekaligus dia punya balkon. Tadinya balkon ini panjang dari ujung ke ujung, barat ke timur itu nyambung. Sekarang kan tinggal kecil itu di belakang gitu. Itu yang terbesar pada masa itu. Setelah itu tahun 2002 saja, cuman genteng dituruni, dicat, baru dipasang lagi, baru gedung dibetulin dia punya semen, kayu-kayu didempu lagi. Ya begitu-begitu dia punya yang 2002. Kalau bentuk fisik sejak awal begini, tidak ada perubahan.
kanopi sama mimbar. Ini sebenarnya kalau kita lihat menjadi satu kesatuan, tetapi dia dari era yang berbeda. Jadi sepertinya kanopi ini kanopi milik dari gereja Kubah di dalam tembok kota Batavia, yang kemudian dalam perjalanannya dia mengalami kerusakan, lalu dibongkar sama Gubernur Jenderal Jandel saat itu. Lalu bendanya ini atau penutup mimbar ini dibawa, dipasangkan di sini. Kurang lebih dia dipasang di sini mungkin kalau ikut literatur sejarah yang saya temukan itu sekitar tahun 1835. Lalu mimbarnya itu mimbar bergaya cawan ya. Kalau kanopi itu mahkota, berbentuk mahkota, mimbarnya ini berbentuk seperti cawan. Ini cawan atau mimbar ini dibuat di sini oleh pengrajin-pengrajin lokal atas prakarsa dari salah seorang ahli furnitur saat itu, yaitu Hendrik Bruin. Gereja ini sempat dimasukin oleh para apa namanya itu orang-orang pemberontak itu, tapi tidak banyak, kurang lebih 10-20 orang. Jadi dia naik dari pagar. Pada waktu itu cuman mobil gereja yang dibalikin baru dibakar, tetapi tidak hangus semua. Satpam ambil inisiatif semprot pakai pemadam.